Ya, bagian yang ke-15 yaitu trade ya. Apa itu trade? Jadi trade itu adalah blok program yang isinya ada metode tapi tanpa kelas ya, dan nanti ada inisial yang harus diberikan, harus memberikan nama untuk kelompok dari metode-metode ini ya, yang disebut dengan trade. Trade ini bisa disisipkan ke dalam kelas tanpa melakukan inheritance ya, dan bisa untuk justru mengimplementasikan multiple inheritance, tetapi tidak secara langsung menggunakan inheritance. Ya, kemudian trade itu juga sebagai solusi ya untuk proses inheritance terhadap beberapa kelas sekaligus. Jadi di dalam PHP itu tidak diizinkan kita melakukan extends terhadap beberapa kelas sekaligus, gitu nggak bisa ya. Yang ada itu hanya implement ya. Tapi kalau extend terhadap beberapa kelas dia tidak bisa, sehingga proses inheritance itu hanya dari satu kelas ke satu kelas juga, seperti itu. Tidak bisa kita mencoba untuk mengambil sifat-sifat dari beberapa kelas sekaligus. Nah, dengan trade ya kita bisa menyisipkan beberapa metode ke dalam kelas. Tapi bentuk trade ini bukan kelas gitu ya. Nah, sehingga disebutkan seolah-olah ya bisa mengimplementasikan multiple inheritance, padahal sebetulnya dia tidak inheritance ya. Jadi misalnya ada sebuah kelas gitu punya metode ada 4, kemudian kita perlu menyisipkan hanya di kelas itu saja tanpa perlu masuk ke dalam kelasnya. Misalnya kita bisa menggunakan yang namanya thread yang berisi metode-metode itu tadi ya. Nah, karakteristiknya adalah hanya berlaku pada kelas yang memanggilnya saja, jadi tidak seperti inheritance itu dia berlaku semuanya ya. Jadi kalau ada di parentnya itu ada seperti mobil kemarin ya, ada 4 properti dan 4 metode, maka ketika melakukan inheritance childnya juga sama, punya 4 properti dan 4 metode juga. Nah, kemudian kalau menggunakan trade ya, jadi hanya isi dari thread itu saja yang masuk seperti itu. Jadi tidak seperti fungsi dari inheritance sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian thread dapat berisi properti konstan, ada real method, artinya metode yang memang betul-betul metode ya. Bisa juga pakai abstract method ya. Nah, kalau kelas ya, sebuah kelas hanya bisa mengextend sebuah kelas pula. Jadi hanya satu kelas yang bisa diextend. Seperti kemarin kan ada mobil parent, ada mobil truk, extends mobil parent. Nah, yang seperti itu hanya bisa satu, nggak bisa misalnya extend lagi gitu, nggak bisa ya. Sedangkan thread bisa digunakan lebih dari satu pada sebuah kelas. Jadi threadnya misalnya ada satu digunakan di kelas tersebut, ada satu lagi thread yang berisi metode yang berbeda misalnya, itu bisa dipanggil juga di dalam sebuah kelas. Jadi bisa lebih dari satu thread gitu ya. Nah, sedangkan thread ini juga dia tidak membedakan visibility member. Kalau di di inheritance itu kan kalau dia private maka kelas turunan nggak bisa, apalagi objeknya. Kalau protected juga sama, kelas turunannya bisa mengakses tapi objek tidak bisa. Seperti itu ya. Nah, thread ini bisa digunakan di dalam kelas atau bisa juga di objek ya, dari hasil inheritance bukan ya. Ini sebetulnya instance ya, bukan inheritance tapi instance. Setelah kita bikin objek dari kelas, nah kita bisa panggil thread itu dari objek. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian membuat thread. Gimana caranya membuat thread? Nah, seperti ini ya. Kita buat file baru aja ya. Misalnya ya, kita kasih nama, karena thread itu adalah nama sebuah reservoir root, jangan kita gunakan ya. Misalnya gini aja, contoh thread, filenya contoh thread PHP ya. Kita masukin dulu kode PHP, saya masukkan sesuai dengan di sini ya.
trade negara, kemudian yang kedua ini ada dua buah trade, langsung kita contohkan ya. Trade negara dengan function negara produsen, kemudian ada trade tahun, ini tahun produksi. Ya, kalau kita melihat apa namanya polanya ya, ini seperti kelas ya kan, kelas negara kan sama gitu ya. Nih kan mirip ya. Nah ini mau minta inputan ya. Oke. Kita tambahkan break di belakangnya ya. Nah kemudian yang kedua trade apa tadi, tahun ya, tahun huruf T nya besar ya, ini mirip seperti kelas. Ketika mengetik ini tidak harus sama ya teksnya seperti saya, yang penting itu paham maksudnya. Oke, kira-kira seperti itu ya, tahun dan negaranya. Ini adalah trade-nya ya. Nah ini agak panjang sedikit, pelan-pelan ya. Jadi ini yang warna merah ini sambungannya ya di sebelah sini. Jadi yang ini masuknya ke sini, diketik di sini gitu ya. Sedangkan yang biru ini masuk ke instance-nya. Jadi paling setelah kelasnya selesai ya. Ini ada kelas namanya motor, kita buat juga. Kita buat file di bawahnya aja ya. Jadi seperti ini, di bawahnya aja langsung. Jadi tidak perlu di-include nanti. Langsung aja kelas. Kemudian motor, langsung aja. Nah, penulisannya kan mirip tadi ya. Ini trade, langsung namanya gitu ya. Nah, di sini ada perintah, kita panggil trade-nya, yaitu menggunakan use, lalu diikuti dengan namanya, yaitu negara 1 ya. Kemudian gunakan lagi karena kita perlunya 2, tahun. Setelah itu kita punya properti, silahkan kalau mau punya properti ya. Dicontohkan ini ada properti 3 yang sifatnya private. Oke ya. Dan ini hanya untuk di bagian apa namanya, berlakunya di bagian construct saja ya. Karena ini kan private sifatnya ya. Oke, kita coba dulu untuk memasukkan 3 tipe ini, 3 properti ya, tipe, negara, sama tahun. Nah, kemudian function yang pertama tadi functionnya adalah construct. Jadi langsung ketika dijalankan harusnya diisi ya. Oke, ini langsung diisi dengan data seperti ini ya. Langsung ada apa namanya, value-nya. Jadi tipe sama dengan ini. Jadi kalau nggak diisi nanti dia digunakan yang default ini ya. Jadi ada tipe, negara, sama tahun. Ini terserah juga isinya ya. Apa isinya? Negaranya entah. Karena nggak diisi ceritanya ya. Nah, tahun ini kita buat dalam bentuk string saja ya, walaupun bisa dalam bentuk angka. Misalnya gitu ya. Terus di sini ada pengisian data menuju ke properti global ya.
Ya, seperti itu untuk konstruknya. Selanjutnya function yang kedua ya, di bawahnya yang warna merah, ini function tampil untuk menampilkan ya. Function tipe motor ini adalah dolar. Perhatikan di sini dia ngambil dari properti global ya. Ini juga sama yang untuk negara produsen, karena di construct itu diisi ya, jadi pakai this tipe untuk menampilkan dari properti global. Yang kedua echo, nah ini pakai this, kemudian negara produsen. Nah, tadi perhatikan di sini ya. Di sini dimasukkan this juga, kemudian negara. Ini sorry ya, kita tambahkan breaknya ya. Nggak usah. Ini ada echo 1, echo 2, echo 3. Nggak usah pakai break karena di trade-nya tadi sudah ada ini ya, sudah ada breaknya. Oke, kita hilangkan yang ininya, langsung stop sampai di sini aja. Nah, lanjut ya. This tahun produksi. Kemudian di sininya tahun. Oke, seperti ini. Nah, kalau diperhatikan di sini ada this negara produsen. Kemudian ini kan metode negara produsen. Kalau kita lihat di dalam kelas motor tidak ada yang namanya negara produsen. Nah, seperti itu ya. Tidak ada. Adanya di mana? Negara produsen itu adanya di trade negara di sini. Negara produsen. Oke, seperti itu yang perlu dipahami ya. Sama dengan tahun produksi. Tahun produksi itu tidak ada di dalam kelasnya motor. Adanya di dalam trade tahun, yaitu metode tahun produksi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan langsung di dalam kelas tadi ya, dan juga bisa di luar, nanti kita contohkan. Nah, seperti ini. Baru kita bikin instance. Kita pengen mencontohkan yang di dalam sudah bisa nih, gini dipanggil langsung bisa seperti ini ya. Pakai this dia, karena dia sudah seolah-olah menjadi kesatuan punyanya si kelas motor, padahal dia sebetulnya trade saja gitu ya. Nah, misalnya ini contoh ya, new motor ya, tapi karena motor ini kita buat ada konstruknya, jadi perlu diisi ya dengan tipe negara sama tahun ya, seperti itu perlu diisi ya. Kita ikutin contoh yang ada aja, misalnya ini tidak ada afiliasi dengan merek dan sebagainya ya. Kemudian tahunnya menggunakan string saja ya, lalu ditampilkan dolar motor tampil. Oke ya. Nah, seperti ini kita lihat tampilannya ya. Saya mau refresh dulu. Nah, ini contoh trade tadi. Kalau saya klik, nah seperti ini tampilannya. Tipe motor ini sesuai dengan isian ya, seperti ini yang kita isikan di dalam konstruknya. Nah, konstruknya diisi seperti ini ya. Dia bisa langsung mengakses ya di dalam. Jadi trade method yang ada dalam trade negara dan trade tahun itu bisa diakses langsung. Nah, terus kalau kita mau nambahkan di luar gimana? Membuktikan bahwa dia di objek bisa gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa aja langsung diekokan. Tadi kan sudah terisi tuh datanya lewat construct, data sudah terisi. Nah, sekarang kita isi secara manual karena di thread ini kan dia memungkinkan untuk mengisi secara manual ini. Nah, kita isi secara manual langsung tampilkan seperti itu ya. Bisa nggak lewat ini, lewat objek ya? Dicoba aja ya. Dolar motor, echo dulu ya di depannya karena kita langsung menampilkan echo motor. Kemudian misalnya negara produsen, langsung diisi ya. Misalnya tangkiling.
Kemudian yang kedua, tahun produksi. Langsung aja di sini misalnya 2025. Jadi nanti ceritanya baru muncul. Ya, kita refresh tampilannya. Nah, dia bisa nih. Negara produsen Tangkiling dibuat tahun 2025. Terus tipe motornya kok nggak tampil di sini? Ya iya, karena kita kan melakukan eco. Mengekonya kan di negara produsen sama tahun. Kita tidak mengeko isi dari tipe. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menyisipkan sesuai dengan fungsinya dari dari thread itu tadi. Fungsinya adalah untuk menyisipkan metode ke dalam kelas. Gitu ya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan thread yang diberi nama, kemudian nama itu digunakan atau dipanggil di dalam kelas seperti ini. Sehingga kalau sudah dipanggil namanya, maka isinya kita bisa gunakan di dalam kelas tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan thread ini rawan terjadinya duplikasi metode yang nanti akan menyebabkan error ya. Kenapa? Karena kalau metodenya sama, misalnya dengan kelas yang ada itu, ternyata kita bikin thread, metodenya sama, kelasnya itu, akan terjadi error ya, karena ada double. Nggak boleh terjadi. Nah, kemudian menggunakan thread itu dalam skala kecil aja ya, jangan seperti sebuah kelas gitu ya. Jangan. Nah, pastikan tidak ada nama metode yang sama di antara kelas dan thread itu ya. Itu yang paling penting untuk diperhatikan. Oke, kalau ada pertanyaan ya disilakan ya. Bagian yang ke-16 yaitu konsep MVC. MVC maksudnya adalah model view controller. Yang akan kita bahas di bagian ke-16 itu adalah konsepnya ya. Jadi seperti apa MVC, yang itu jadi cikal bakal atau bahkan inti daripada yang namanya pemrograman framework ya. Jadi asal usulnya itu adalah dari PBO juga, dari pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk ke yang namanya pemrograman framework ya.